Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Saryawan Priscilla Veronica dari kelas 5 TI 6 dengan NIM 23024-150. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai forward dan backward chaining dalam sistem pakar. Nah, apa sih itu sistem pakar? Nah, sistem pakar adalah sistem komputer yang meniru cara berpikir dan pengambilan keputusan seorang ahli. Terdiri dari baris pengetahuan atau knowledge base dan mesin inferensi atau inferensi engine. Nah, dalam proses penalaran digunakan dua metode utama. Yang pertama, forward chaining dan backward chaining. Nah, komponen utama sistem pakar. Yang pertama ada knowledge base atau basis pengaturan berisi aturan dan fakta. Yang kedua ada database atau fakta menyimpan informasi aktual dari masalah. Nah, yang ketiga inference engine melakukan penalaran menggunakan aturan dan fakta. Nah, yang keempat proses kerja ada match, fire, hasil, kesimpulan. Nah, kita masuk pada forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui untuk menghasilkan kesimpulan baru. Sistem akan mencocokkan fakta dengan aturan yang ada, lalu menambahkan fakta baru setiap kali suatu aturan terpenuhi. Proses ini berlanjut hingga tercapai suatu kesimpulan akhir. Metode ini cocok digunakan ketika data awal sudah tersedia dan hasil akhirnya belum diketahui, seperti pada sistem diagnosis, perencanaan, atau pengendalian. Nah, contoh kasus forward chaining sederhana yaitu yang pertama, Rule 1, jika pasien sakit tenggorokan dan diduga infeksi bakteri, pasien radang tenggorokan. Nah, rules yang kedua, jika suhu pasien lebih dari 100, pasien demam. Rules yang ketiga, jika suhu pasien sakit sudah lebih dari 1 bulan dan demam diduga infeksi bakteri. Nah, alur penalarannya, yang pertama dari suhu 100 lebih, pasien itu demam. Yang kedua, karena demam dan sakit lebih dari 1 bulan, infeksi bakteri. Yang ketiga, karena infeksi bakteri dan sakit tenggorokan, berarti strep throat. Nah, kita masuk pada backward chaining. Backward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari tujuan atau kesimpulan yang ingin dibuktikan, lalu menelusuri aturan dan fakta yang dapat mendukungnya. Nah, sistem bekerja mundur dari goal, menunjukkan fakta-fakta pendukung hingga kesimpulan tersebut terbukti atau tidak. Metode ini cocok digunakan untuk sistem diagnosis atau pemecahan masalah karena fokus pada satu tujuan tertentu. Nah, contoh kasus backward chaining sederhana, rules yang pertama, jika tanaman kekurangan air, maka tanaman membutuhkan air. Rules yang kedua, jika tanaman layu, maka tanaman kekurangan air. Yang ketiga, fakta, tanaman terlihat layu. Nah, alur penalarannya, yang pertama, tujuan ingin membuktikan bahwa tanaman membutuhkan air. Yang kedua, untuk membuktikan itu, sistem mencari apakah tanaman kekurangan air, atau dari rules yang 1. Nah, yang ketiga, berdasarkan rules yang 2, dan fakta bahwa tanaman layu disimpulkan tanaman kekurangan air. Yang keempat, karena tanaman kekurangan air, maka terbukti tanaman membutuhkan air. Nah, ada teknik pencarian dalam penalaran atau search teknik quiz. Dalam proses referensi sering digunakan teknik pencarian untuk menemukan solusi terbaik. Nah, ada 3 teknik umum yang dipakai. Yang pertama, depth first search atau DFS. Yang kedua, breadth first search atau BFS. Yang ketiga, best first search. Nah, depth first search atau DFS menelusuri node secara vertikal atau mendalam hingga ke cabang terakhir. Kelebihannya menggali solusi secara mendalam, kekurangannya waktu lama jika ruang masalah besar. Nah, ini bisa tambahkan visual sederhana jalur vertikal mendalam. Yang kedua, breadth first search atau BFS menelusuri seluruh node pada satu level sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Kelebihannya menjelajah menyeluruh, menemukan solusi terdekat lebih cepat. Nah, kekurangannya memakan banyak waktu dan memori jika level banyak. Tambahan visual
level not horizontal. Yang ketiga, best first search atau heuristic search, menggunakan pengetahuan atau heuristik untuk memilih jalur yang paling menjanjikan menuju solusi. Disebut juga pencarian berbasis pengetahuan atau knowledge gate. Nah, kelebihannya lebih cepat dan efisien, tetapi kekurangannya tergantung kualitas heuristik yang digunakan. Tambahkan visual peta dengan jalur highlight terbaik. Nah, kesimpulannya dari materi ini, forward dan backward chaining merupakan dua metode utama dalam proses penalaran sistem pakar. Forward chaining bekerja dari fakta-fakta yang diketahui menuju kesimpulan baru, sedangkan backward chaining dimulai dari tujuan yang ingin dibuktikan untuk menelusuri fakta-fakta pendukungnya. Keduanya membantu sistem mengambil keputusan secara logis seperti cara berpikir manusia. Forward chaining cocok digunakan ketika data awal telah tersedia, sedangkan backward chaining lebih efektif untuk diagnosis atau pemecahan masalah yang berorientasi pada tujuan. Nah, dengan penerapan yang tepat, kedua metode ini dapat meningkatkan kemampuan sistem pakar dalam memberikan solusi yang cerdas dan efisien. Nah, sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.